Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari latihan soal sifat koligatif larutan. Latihan soal nomor 6. Massa kristal Na2SO4 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat larutan Na2SO4 dengan konsentrasi 0,25 molar adalah. Jadi di sini kita mencari massa kristal Na2SO4 yang mana diketahui volume dari air, kemudian di sini diketahui konsentrasi dari larutan Na2SO4 dengan AR sebagai berikut. Jadi untuk molaritas itu sendiri yaitu sama dengan massa terlarut dibagi dengan MR terlarut dikali dengan volume larutan. Yang mana untuk konsentrasi atau molaritasnya yaitu 0,25 molar. Sama dengan untuk massa Na2SO4-nya yaitu massa terlarutnya itu yang kita cari. Kemudian untuk MR-nya Na2SO4 2 kali 23 ini kan dari Na, AR dari Na, kemudian ditambah S 32 ditambah dengan O-nya ada 4, jadi 4 dikali 16 gram per mol dikali dengan 0,5 liter. Sehingga didapatkanlah untuk massa Na2SO4-nya sebesar 17,75 gram. Latihan soal nomor 7. Diketahui 100 ml larutan naftalena dalam benzena dengan MR sama dengan 78 gram per mol mempunyai massa jenis 1,14 gram per mililiter. Jika fraksi mol naftalena dengan MR 128 gram per mol adalah 1/10, kadar naftalena dalam larutan tersebut sebesar. Jadi di sini yang diketahui yaitu yang pertama volume naftalena 100 ml, kemudian MR benzena 78 gram per mol, massa jenis naftalena 1,14 gram per mililiter, kemudian MR naftalena 128 gram per mol, fraksi mol naftalena 1/10. Dan yang ingin diketahui yaitu kadar naftalena atau yang dicari. Kita mengetahui bahwa untuk mol sama dengan massa per mr, sehingga untuk fraksi molnya yaitu mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut. Untuk terlarutnya yaitu naftalena dan pelarutnya yaitu di sini benzena. Sehingga bisa dirubah menjadi massa naftalena per mr naftalena dibagi dengan massa naftalena per mr naftalena plus massa benzena dibagi mr benzena. Kita masukkan angkanya 1/10. Nah, untuk massa naftalena karena yang diketahui yaitu volume larutan dan juga massa jenis, yang mana rho atau massa jenis itu sama dengan massa per volume, maka untuk mencari massanya yaitu rho dikali dengan volume, sehingga 1,14 gram per mililiter dikali 100 ml per 128 gram per mol dibagi dengan 1,14 gram per mililiter dikali 100 ml per 128 gram per mol ditambah dengan massa benzena per 78 gram per mol, sehingga diperoleh di sini untuk massa benzena sebesar 625,21875 gram. Nah, kemudian
kita mencari untuk persen massa naftalena, karena yang ditanyakan yaitu kadar naftalena. Sehingga persen massa naftalena sama dengan massa naftalena per massa larutan dikali dengan 100%, sama dengan 114 gram dibagi 114 gram ditambah massa benzena sebagai pelarut. Sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu 15,42%. Latihan soal nomor 8. Larutan fruktosa C6H12O6 dengan konsentrasi 2M mempunyai massa jenis 1,1 gram per mililiter. Kemolalan larutan tersebut adalah dengan AR yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui yaitu konsentrasi fruktosa, kemudian massa jenis fruktosa. Sedangkan yang ditanyakan yaitu kemolalan. Untuk molaritas itu sendiri yaitu sama dengan persen dikali dengan 10 dikali rho per mr. Jadi ada beberapa rumus atau persamaan dari molaritas. Nah, untuk kasus ini yang kita gunakan adalah persamaan ini. Nah, sedangkan untuk molalitas yaitu mol terlarut dibagi dengan massa pelarut. Sama dengan massa terlarut per mr terlarut dikali dengan massa pelarut. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk molaritas di sini molaritas fruktosa yaitu 2M atau 2 molar sama dengan persennya yang kita cari dikalikan dengan 10 dikali rho. Rho-nya 1,1 gram per mililiter dibagi dengan mr-nya ya. mr-nya C6 6 dikali 12 ditambah dengan 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16. Maka persennya itu sebesar 32,73%. Nah, sehingga di sini jika fruktosa yang terlarut adalah 32,73 gram, maka pelarutnya yaitu 67,27 gram. Jadi molalitas yaitu 32,73 gram sebagai massa terlarut dibagi dengan mr terlarut 180 dikali dengan massa pelarut. Sehingga didapatkanlah 2,7 molal. Latihan soal nomor 9. Pada sebuah botol penyimpan tertulis etanol 46%. Jika massa jenis larutan tersebut sebesar 1 gram per cm kubik, fraksi mol etanol adalah dengan AR yang telah diketahui. Maka di sini yang diketahui yaitu persentase dari etanol 46%, kemudian rho-nya 1 gram per cm kubik. Dan yang ingin diketahui yaitu fraksi mol dari etanol. Mol sama dengan massa per mr dengan fraksi mol yaitu mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut atau mol larutan. Dalam soal diketahui massa jenis larutan 1 gram per mililiter. Maka di sini dalam 1 mililiter larutan terdapat 1 gram etanol. Dalam botol tertulis bahwa terdapat etanol 46%. Maka setiap 100 gram larutan terdapat 46 gram etanol dan 54 gram air.
Sehingga fraksi molnya yaitu massa etanol per mR etanol dibagi dengan massa etanol per mR etanol plus massa air per mR air. Sehingga didapatkanlah hasilnya 1/4 sama dengan 0,25. Latihan soal nomor 10. Cuka makan mengandung asam asetat dengan kadar 6,02%. Jika diketahui massa jenis cuka makan adalah 1,05 gram per mililiter, massa CH3COOH atau asam asetat dalam 355 ml cuka makan tersebut adalah. Jadi di sini yang diketahui yaitu kadar asam asetat dalam cuka makan, kemudian massa jenis cuka makan atau massa jenis larutan, kemudian di sini volume larutan, dan yang ditanyakan yaitu massa dari asam asetat. Yang mana kita ketahui untuk massa dari CH3COOH itu sama dengan persen massa sama dengan massa dari asam asetat dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Sama dengan massa CH3COOH dibagi dengan, karena massa larutan massa, rho itu massa per volume, maka massa larutan yaitu rho larutan dikali volume larutan kemudian dikali 100%. Sehingga dimasukkan angkanya 6,02% sama dengan massa asam asetat yang ingin kita ketahui, kemudian dibagi dengan rho atau massa jenis larutan 1,05 gram per mililiter dikali dengan volume larutan yaitu 355 ml dikali 100%, sehingga didapatkanlah untuk massa asam asetat atau CH3COOH nya sebesar 22,43955 gram. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Jika masih ada pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar atau mau pembahasan soal yang lain, kemudian ingin request materi dan lain sebagainya, bisa dikirimkan ke alamat email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.